Gue pengen punya rumah dan orang lain pengen punya rumah nggak usah pakai KPR. Karena banyak orang yang pada pingsan-pingsan ketika udah nyicil 5 tahun. Ternyata utang saya kok masih banyak ya. Dan dia nggak tahu, dan bank itu nggak ngajarin bahwa 85% itu adalah bayar bunga dulu. Kita kasih solusi. Dimas. Halo. Waduh, ini Bang ternak Dery. properti. Guys, lo nanti akan cari tahu nih ya, gimana cara untuk punya rumah atau punya properti tanpa KPR walaupun gajinya UMR. Nggak percaya gue. Nggak percaya, nggak bisa, paling riba. Enggak lah. Coba modal berapa? Lu punya rumah berapa waktu itu? Waktu itu beli modalnya cuman akuisisi cuma 5 juta rupiah. Akuisisi 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. 5 juta dapat rumah? Yes. Bayar ke siapa? Mengunci pemilik rumah. Hah? Harga rumahnya berapa? Harga rumahnya pasaran sana 350 jutaan. Nggak masuk deh gue. 5 juta lu kasih ke pemilik rumah, terus lu dapat rumah dengan harga 350 juta. Yes. Lu jual? Gue jual 230 juta. Oh iya. Terus gimana lagi coba? Lu di buku lu coba lihat. Wah, ini buku nih buat Bang Dery nih. Ini strategi kaya ternak properti walaupun gaji UMR. Tanpa riba, tanpa KPR. Wah. Tanpa riba aja gue udah amazed banget bisa begitu ya. Tanpa KPR, lu gimana caranya, bro? Terus cuma duit 5 juta lagi ya? Mengakuisisinya cuma 5 juta rupiah. Oh, mengakuisisinya. Ya, cuma 5 juta rupiah. Maksudnya dari hasil apa sih nanti kita bahas ya? Siap. Terus apa mengenai utang juga lu bahas di sini, bro? Bahas juga bagaimana supaya tidak terlelang. Wah. Rumahnya? Rumah tidak terlelang. Jadi gini, buat misalnya gua nih, contoh nih, nauzubillah terlanjur riba. Siap. Pakai bank, Heeh. KPR rumah. Ya. Kita ngomong KPR syariah nih ya. Ya. Oke, terus akhirnya sisa utang gua misalnya 200 juta. Ya. Gua nggak sanggup bayar. Siap. Sita dong. Sita, betul. Iya kan? Heeh. Sama bank pasti disita tuh. Ya. Set. Nah, lu bisa ngasih tahu gimana caranya nggak kesita? Bisa. Ya paling lu bilang ya udah pinjam duit aja 200 juta, ntar tinggal bayar tuh sisa utangnya. Ya, berbagai macam cara. Tapi gimana caranya supaya undur, kemudian kita harganya bisa lebih tinggi lagi. Hah? Dijual juga bisa kalau mau lebih tinggi lagi, atau pakai solusi lain. Oke lah, kita bahas deh. Sebenarnya semua ada di buku ini, teman-teman deh. Ini cocok nih kalau lo sekarang lagi kondisinya pengen ke sita rumahnya, pengen dilelang rumahnya. Apalagi sih biasanya kendala-kendala atau masalah-masalah orang-orang sekarang apa sih seputar rumah? Masalah supaya punya properti tanpa KPR. Oke. Kemudian pakai dana investor, bukan pakai pribadi gitu ya. Pak, saya nggak punya uang nih, gimana cara beli properti? Bisa pakai dana investor gitu ya. Investor mana, kan nggak ada kenalan. Nah, nanti caranya dibahas. Oh, Di sini buku dibahas caranya gimana, detail semuanya. Loh, gimana caranya ya? Berarti Anda masih belum tahu ilmunya. Tapi ketika tahu ilmunya, gitu doang caranya. Oh, tapi kan ilmu itu yang mahal ya. Ya bro ya. Yes, Apalagi dulu lu punya pengalaman 35 kartu kredit, gimana kabarnya tuh? Wes, jangan sampai datang-datang ke rumah gitu ya, di teror-teror, kemudian sama juga di teror Facebook dan seterusnya zaman Wah, dulu dahsyat. seperti itu. Terus lunasnya gimana caranya? Nah, lunasnya ya bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dan di situ ada namanya kartu kredit, itu ada namanya masa untuk negosiasi. Nah, ini ada kembali tentang negosiasi. Misalnya harganya berapa utangnya, kemudian negosiasi ternyata bisa sampai 50%, 70% dari nilai kartu kredit tersebut limitnya. Itu kan mesti ilmu-ilmu khusus begitu ya. Pakai apa? Santet, dukun? Wah, Enggak dong. Enggak ya? Gak dalam, Pak. Oke, yuk kita bahas teman-teman dari Siap. awal. Siap. Sebenarnya dulu lu gimana sih? Dulu Aduh, jadi gini, mungkin ini adalah masa di mana saya dulu tinggal di panti sosial. Oh, lu tinggal di Panti sosial. Loh, gak ada hubungannya sama. Nggak Gue ada. pikir lu basicnya bokap lu misalnya punya properti, lu belajar dan seterusnya gitu. Tidak ada. Background lu apa? Background gue cuman kayak lulusan akuntansi sih sebetulnya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Udah, Baik-baik saja. Kita bahas ya. Siap. Di tahun berapa dan lu dari mana awalnya? Di Panti? awal ini gue tinggal di Komplek Panti Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur. Oke. Orang tua gue cuma hanya staf TU, tata usaha di Panti Handayani. Nah, kemudian saya tidak punya rumah, tidak punya mobil. Saya rumahnya rumah dinas, rumah kantor bapak saya. Sampai pensiun pun juga tidak punya rumah. Orang tua saya, bapak saya nggak bisa beliin anaknya buat orang tua. Nah, singkat cerita, saya lulus dari SMA, bingung. Ada 2 kampus saya diterima. Satu di STT Telkom, yang kedua di STT PLN. Nah, kemudian saya milih,
di mana nih? Kata orang-orang SCT Telkom itu begitu nanti masa depannya akan cerah, akan tinggal di situ misalnya atau kerja di situ gitu ya. Iya. Ya udah cobalah kita ke Telkom. Pada waktu itu terus datanglah ke Telkom itu untuk registrasi ulang. Datangnya naik apa ke sana? Naik bus. Bandung kan? Bandung. Jadi waktu Kampung Rambutan ke Bandung itu naik bus itu 7 jam. Karena tidak ada Cipularang. Oh, Belum ada. Jadi saya muntah-muntah pada waktu itu. Oh, lama banget gitu ya. Terus kemudian begitu sampai terus saya daftar ulang lah konfirmasi. Berapa? 15 juta kurang lebih ya, 15 jutaan. Nah, kemudian saya nggak ada uang. Terus Bapak, Pak, ya udah deh nanti cari koperasi, pinjaman koperasi. Oh, PNS begitu. PNS begitu. Jadi pinjam koperasi, terus kok hati saya jadi apa ya, gimana gitu, nggak pas gitu. Wah, kok orang tua saya sampai seperti itu, bela-belain anaknya supaya anaknya bisa kuliah. Nah, bapak saya memang nggak sarjana, cuma SMA doang, STM pada waktu itu. Nah, singkat cerita, pulanglah tuh, sore langsung pulang ke rumah. Kemudian saya bilang, Pak, lebih baik nggak usah deh di kuliah di Bandung, saya di Jakarta aja, di STT PLN. Akhirnya saya daftar ulang cuma 3 juta rupiah. Pada waktu itu masih ada masih ada tabungan lah 3 juta rupiah. Nah, kemudian saya masuk 1 semester, ya kan 4 bulan, saya nggak nyambung ya. Saya tanya teman-teman kanan kiri, ini jurusan apa? Oh, IPA. Ini apa sih makanan? Kalkulus, fisika, matematika, tobat gitu ya. Bener-bener tobat gitu. Apa nih fisika, kalkulus dan seterusnya. Terus saya tanya, oh IPA. Sedangkan saya apa? IPS. Apa tuh IPS? Ikatan Pengusaha Sukses. Wah. Oh, ternyata Ikatan Pengusaha Sukses tuh. Oh iya, oke. Berarti saya, gak nyambung nih saya. Pak, saya izin Pak, saya nggak nyambung Pak, daripada nanti tersiksa saya lebih baik keluar lah Pak. Akhirnya saya keluar satu tahun saya nganggur gitu ya. Cari cara terus saya cari gimana caranya supaya saya bisa kuliah di Jakarta swasta yang terbaik. Ada 5 kampus. Satu ada Untar, UPH, ya kan, BINUS, kemudian Atmajaya sama Trisakti terakhir. Semua itu ada harganya gila-gila pada waktu parah. Iya. Nah, kemudian saya datangilah ke Trisakti itu. Kampus Trisakti. Nah, begitu masuk Trisakti, tanya daftar berapa? Kurang lebih 30 sampai 35 juta. Semester pertama sama masuknya. Waduh, makin parah lagi, yang 15 juta yang nggak ada, apalagi ini 30 juta. Waduh, saya mikir, saya langsung begini, kalau saya nyerah, selesai udah urusan. Tapi saya berpikir dibalik, supaya bisa, supaya mungkin. Gimana caranya? Supaya bisa, supaya mungkin. Ibaratnya kayak law of attraction lah. Saya pengen supaya bisa, supaya mungkin. Oke, saya mikiri itu. Akhirnya pulang deh tuh. Besok datang lagi ke situ. Penasaran saya. Supaya bisa, udah kampus kelas mana sih yang bener-bener bisa masuk lah ibaratnya gitu. Sampai dia 3 kayak boleh deh, yang penting bisa masuk Trisakti gitu. Karena menurut saya tuh ya kampus pada zaman dulu terkenal Trisakti lah gitu ya. Nah, terus kemudian ada ketemu sama orang, kasih tahu, "Dek, mau kesini lagi, udah daftar belum?" "Belum. Saya mau nyari kelas yang murah di mana ya?" "Oh, ada nih, kelas malam." Oh, kelas malam baru buka. Baru buka. Nah, kemudian begitu kelas malam baru buka, saya tanya, berapa biayanya? 950.000. Itu sejauh amat. Jadi 30 juta gitu ya, 30 juta sekian gitu ya. Jadi 950.000. Happy dong, per bulan sampai lulus. Emang iya? Oh, ini buat marketnya yang malam, siangnya kerja ya? Iya, siangnya kerja. Iya, mereka siangnya kerja, terus akhirnya mau nggak mau kuliahnya malam. Kuliah malam. Makanya murah. 950.000 sampai lulus, sampai 4 tahun. Kan jauh banget kan. Dan sampai anak pagi pada kaget, murah banget gitu ya. Dan seterusnya. Dan komplek panti saya kaget. Wah, itu Pak Pram, bapak saya Pak Pram, kok bisa anaknya Trisakti hebat banget gitu ya, dan seterusnya. Membuat orang kaget pada ketawa-tawa, bukan tawa sih, senyum-senyum aja sih bapak, kok bisa gitu ya. Nah, akhirnya saya nggak mau rugi gitu ya, saya aktif lah paginya untuk organisasi di BEM, di HIP, Presma dan seterusnya gitu ya. Sampai saya mikir, wah nih saya nggak mau rugi. Nah, terus kemudian di depan ada Citraland kan. Iya. Nah, mall Citraland. Wah, pada zaman dulu tuh jarang yang ada Alphard, tapi Mercy ada. Saya ngelihat, wah mobil Mercy nih, orang kaya nih. Nah, habis itu orang kaya, kemudian saya ngeliatin, wah saya ikutin. Sampai dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia minum air putih, saya juga minum air putih. Coba deh, di gimana sih pola orang kaya gimana? Sampai kamar mandi juga sama. Itu kamar mandi, terus kemudian sampingnya, oh bentuknya juga sama, gitu kan? Loh, sama-sama manusia, kenapa dia sukses, saya belum sukses gitu ya. Akhirnya saya deketin, terus saya beranikan diri untuk kenalan. Cowok, Om. Saya lupa namanya gitu, Om. Om, kenalan Om, saya Dimas anak Trisakti. Oh, Trisakti ada apa? Oh, tadi saya ngeliat Om kayaknya pakai mobil bagus, saya pengen dong mau tanya Om, beranikan diri. Gimana sih cara rasanya supaya jadi orang sukses, Om? Oh,
Yang pertama keberanian nih kalau gue ambil dari awal nih berarti nih. Oke, lanjut. Ya. Terus jawabannya? Terus ada 2 hal. Hmm. Buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Oh, oke. Dan kita bergaul, dan saya tambahin lagi, siapa yang kita follow. Kalau saya pribadi yang ketiga. Kalau saya pikir siapa yang kita follow. Maksudnya kita ikutin polonya dia, caranya dia, cara ambil keputusan dia dan seterusnya. Ya, gitu ya. yang menginfluence lah ya. Nah, ceritanya kemarin kalau misalnya saya nyerah, ya tidak akan bisa kuliah di Trisakti. Okay. Sama kembali ke dalam dunia properti. Kalau saya nyerah, tidak mau belajar di dalam dunia properti, saya tidak akan punya properti. Oke. Itu. Oke, poinnya itu Poinnya ya. itu. Oke. Nah, akhirnya semakin yakin lo bahwa gue bisa sukses itu kan poin yang berat ya. Maksudnya ikhtiar apa yang lo lakuin? Nah, kita belajar sama guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan. Oke. Saya belajar. Maksudnya apa tuh? Yeah. Ya saya belajar sama orang-orang. Siapa yang orang jago, yang jago marketing di Coba, Indonesia? siapa? Papan atas lu belajar sama siapa? Kalau di Indonesia, Mr. Tungde Semuaringin. Oh, Nah, oke. karena Senior. guru saya gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian sama ya zaman dulu tuh ada kartu kredit juga. Pak Wahid. Satu lagi siapa? Rio. Siapa? Lupa gue. Siapa? Lupa gue. Itulah pokoknya. Kartu kredit ya, pakar kartu kredit. Tahu, Dan seterusnya. Itu oke. Lupa. Terus kemudian ya Kang Dewa juga zaman dulu dan seterusnya. Itu Kang Leo berarti papan bawah tuh ya? Oh enggak. Tadi kan lu urut, kata lu katanya. Oh enggak, jangan. Papan atas kan Pak Tung Desem, bawahnya kan Pak Wahid. Bawahnya berarti Kang Dewa kan? Ya enggak, dia papan tengah lah. Janganlah kalau tengah ya? Tengah. Berarti enggak atas banget ya? Atas banget, dia tengah. Ya, Kang Dewa ya. Kang Dewa. Catat. Dia kasih guru saya. Dia pernah mampir sini waktu itu. Oke, terus. Terus kemudian sama ya guru-guru yang kayak properti kayak saya sebutin Pak Mas Aryo di Penogoro, itu guru saya juga. Terus kemudian Pak Bambang Ibnu yang punya pesantren properti itu guru saya juga. Pokoknya yang hebat-hebat ya guru. Saya ngakuin tuh guru ya guru, nggak apa-apa. Ada banyak orang yang malu ketika ngajarin gurunya. Enggak, saya mah justru malah promosiin, lu belajar jangan sama saya. Sama orang-orang yang jago di bidangnya gitu. Ya udah belajar aja. Jadi bukan hanya di ternak properti nantinya. Anda berkomplit, tapi di semua materi itu saya bahas, di semua saya bedah. Di ternak properti jadilah buku ini gitu. Saya semuanya tuh saya rangkum. Semua tuh rangkum dari Anthony Robin. Oke. Saya ikut. Terus kemudian ada juga Robert T. Kiyosaki. Saya ikut juga gitu ya. Dan ya dia ngomong bahasa Inggrisnya. Saya bahasa Inggrisnya TOEFL 550, lumayan. Tapi dibagi 2. Baru mau ngomong 550 gede banget loh. Tapi dibagi 2. Bagi 2 Iya, ya. cuman yes, no doang saya taunya gitu loh. Ya intinya passive income. Nah, kalau intinya passive income. Ya udah oke, sip gitu ya. Sampai saya bahasa Inggris saya juga belepetan gitu loh. Kecepot ngomong apa ya juga intinya saya baca, terus kemudian saya pakai translate dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Akhirnya ya intinya adalah kita ikut seminar itu sebenarnya kayak motivasi lah. Ujung-ujungnya praktek di lapangan. Nah itu tuh. Nah kalau ngomongin praktek artinya gimana caranya lu udah mulai dari awal? Kan lu kan bahas properti ya. Ya. Artinya pasti ada trial project and pokoknya apapun itu lah ya. Yang perdana kayak pasti kan error dulu kayak Pasti, gitu. Nah gue mau tahu gimana cara lu bangkit dari lu katanya kan orang susah mungkin ya, dari panti apa segala macam. Turning point-nya apa bro? Kok sampai lu bisa intinya gini, bisnis lu berarti apa? Properti kan? Properti, edukasi properti juga. Edukasi properti. Nah, edukasi properti. Nah, itu di fase yang mana tuh bro? Nah, turningnya pertama begini, karena gue gak punya rumah. Oke. Gue pengen punya rumah dan orang lain pengen punya rumah nggak usah pakai KPR. Karena banyak orang yang pada pingsan-pingsan ketika udah nyicil 5 tahun, ternyata utang saya kok masih banyak ya. Dan dia nggak tahu, dan bank itu nggak ngajarin bahwa 85% itu adalah bayar bunga dulu. Kurang lebih, sekali lagi saya 85% kurang lebih itu bayar bunga dulu. Sisanya ada bayar pokoknya doang. Dan itu nggak tahu, dia cuma ngasih tahu, kamu bayar 4,8 juta sebulan misalnya gitu. Dikasih tahu nggak, Bapak bunganya sekian, ini enggak dikasih tahu. Enggak lah, ntar jadi orang mikir-mikir malah nggak jadi closing. Nggak jadi closing. Kan banyak gitu. juga berarti ya bunganya ya. Bunganya kok lebih gede daripada pokok ya. Jadi panjang tuh. Panjang, makanya jadi dan tuh. itu banyak orang yang nggak pada paham. Makanya saya ajarin itu, edukasi itu supaya saya bahasanya tuh memang dakwah lah. Yang nggak mau ternak properti juga nggak apa-apa, tapi alhamdulillah ya banyak semakin terus bertumbuh terus. Insya Allah saya dakwah dan ini memberi manfaat banyak orang bahwa nggak usah gengsi kalau belum punya beli properti. Banyak orang ya pengen punya gaya-gayaan punya properti, kerjanya di Jakarta, punya rumahnya di Bogor ujung, membutuhkan waktu 2 jam. Itu akhirnya nggak efektif. Pulang pergi 4 jam. Bayangin kalau 4 jam itu kita pelajari dengan cara belajar bagaimana dan seterusnya, itu bisa lebih efektif. Nah, harus gimana Pak kalau misalkan dari awal-awal kita lebih ngontrak atau KPR dulu Pak?
Kan gitu, banyak pertanyaan tuh. Iya, iya. Mau tahu jawabannya? Kayak gimana? Ada di buku ini, Oh, Bapak Ibu. Jadi di Lengkap sini- banget ada Iya, iya, 8 iya. materi yang sangat powerful, dahsyat, luar Iya, biasa. iya, iya, betul, Sampai betul. di sini ya Mr. Tung Desa Waringin memberikan testimoni juga dan seterusnya. Tuh, ya kan di sini tuh di poin 3 tuh KPR versus cash. Iya, itu Betul ya? detail banget. Tuh jadi kesini kesimpulannya tuh mana tadi gue lihat ya? Simulasi ngontrak apa KPR gitu Iya. ya? Wah ini lengkap banget ya. Kerugian beli rumah pakai KPR. Sisihkan penghasilan. Wah ada trik-triknya semua di sini nih. Tapi gini bro, sebelum kita bahas buku lebih lanjut ya. Siap. Gue penasarannya berarti ketika lu udah kuasain ilmu properti dan seterusnya tadi lu bilang kan, Ya. lu belajar dari papan atas, papan Tengah, tengah, papan papan bawah, nggak punya papan, papan Nissan dan seterusnya kan. Astagfirullahaladzim. Lu pelajarin semua lah Iya. intinya. Yang lo dapat kan pasti banyak. Banyak, betul. Lo test drive-nya pertama kali apa project? Sebagai jadi agen properti. Nah, Karena bisnis properti yang tanpa modal menurut saya adalah agen properti atau broker bahasanya. oke. Nah, Apa jadi- tuh biasanya cuma masarin rumah doang? Jadi dulu saya adalah broker, mungkin Century dia namanya Tahu, dan tahu. seterusnya. Hmm. Kemudian saya jualin produk primary. Apa bedanya primary sama secondary? Primary itu yang baru-baru, yang baru launching segala macam. Hmm. Nah, sistem cashback dan seterusnya. Oke. Saya nggak mau panjangin nanti gitu. Intinya adalah bermasalah itu si owner dari oknum tersebut gitu. Masalahnya di mana? Ini buat edukasi gue dan teman-teman sih. Ya, masalahnya dia menjanjikan cashback. Taunya? Cashback dia misalkan gini, invest 1M, ya kan? Dijanjikan 18% setahun. Enggak, investnya itu pemilik rumah, calon pemilik rumah. Calon pemilik rumah 1 miliar. 1 miliar. Terus? Kemudian dijanjikan 18% Oke. dan seterusnya. Oke. Nah, terus kemudian ya karena nggak kuat bayar dan seterusnya. Oh, karena dia muter-muterin dulu. Muter-muterin dulu dan seterusnya. Itu saya nggak mau ngebahas itu karena dari situ akhirnya saya belajar, oh ternyata setiap dalam dunia properti itu pasti ada risikonya juga ada. Nah, singkat cerita, saya jadi agen properti biasa aja, jual-jual beli properti gitu, misalnya jual apartemen, terus dapat komisi 2,5% gitu-gitu aja. Masih sampai sekarang? Ya sekarang sih udah enggak. Saya sekarang edukasi dan memberikan manfaat banyak orang dengan edukasi dan bagaimana cara untuk jadi agen properti, developer properti, investor properti, kontraktor properti, namanya arsitek properti, semua kita bahas. Boleh Semua dong lengkap. tipis-tipis bro, sebelum makin lengkapnya pasti ada di sini, gue tau Lengkap, banget ya. iya. Tadi di pas di offer gue sampai intip-intip teman-teman ya. Sebenarnya sini buku ini nggak perlu lo beli kalau lo nggak pengen kaya ya. Jadi saran gue ya pasti lo beli gitu, maksud gue gitu. Siap. Iya kan? Jadi maksud gue semua pasti lengkap di sini. Tapi Insya mungkin Allah. teman-teman yang lagi ngintip-ngintip gimana cara beli bukunya sabar ya. Nanti gue siapin link ada di deskripsi. Siap. Lo mau colongan juga boleh. Ya langsung klik. Tapi maksud gue satu persatu deh. Gimana cara menjadi agen properti? Kan tinggal jual-jualin rumah doang, sesimpel itu ngambil link, foto, bukan? Enggak gitu. Boleh bocorin dikit nggak? Jadi dalam properti itu ada dua. Satu agen properti profesional, yang satu lagi agen properti tradisional atau BT, agen properti tradisional gitu ya. Oke. Atau yang disebut RCTI. Apa tuh RCTI? Apa tuh? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Oh gitu ya. Nggak ada hari tanu tuh Nggak ya? ada hari tanu. Dalamnya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Oh, iya, rombongan iya. Calo Tanah. Nah, terus kemudian kalau yang profesional ini, menurut saya gimana awal-awal ikut yang agen properti yang profesional, yang ada nama mereknya lah, misalkan dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena kita belajar dulu awalnya seperti apa sih polanya. Oke. Ya, diajarin bagaimana cara ngomong kepada investor, bagaimana ngomong kepada pemilik rumahnya. Pemilik rumah pengen harganya harga pasaran, pasti dong. Iyalah. Pemilik rumah. Nah, investor atau pembeli pengennya harga di bawah-bawahnya. Kan gitu. Iyalah. Nah, itu diajarin cara polanya. Jadi kita di tengah-tengah. Bagaimana ngomongnya? Contoh, Coba gimana? kalau misalnya kita ke pemiliknya gitu ya, Bu, kita tuh ini harus lebih murah Bu, lebih menarik. Kalau Ibu harga pasaran seperti ini laku sih Bu, laku 10 tahun lagi, kan gitu. misalnya. Wah. Oh itu semua tuh diajarin juga Diajarin ya? polanya. Di buku ini, di workshop lo. Di workshop semua Pantesan diajarin. workshop lo aja tuh 15.000 Alumni. alumni men. Tenang ya, jangan buru-buru daftar. Pastikan teman-teman tonton lo sampai habis ya. Gue tahu nih anak-anak mau buru-buru banget tuh semua ini. Sabar, gue juga pengen kaya kok. Tenang. Tenang ya. Iya, Oh iya. 15.000 alumni. Dan kalau online-nya berapa? Ini online. Ini online. Offline-nya? Offline-nya kalau misalkan workshopnya tuh 300 sampai 500-an orang sih. Waduh. Iya. Pantesan. Itu datanya Wajar ada bro. lengkap. Makanya kita sampai angkatan berapa terakhir 12 ya, 12 13 itu Oke. dan seterusnya gitu. Kalau ngomong ke investornya, biar harganya rendah gimana menurutnya? biar rendah gimana? Nah, Biar dia cepat bayar kan lu dapat komisi kan? Ya, pertama adalah satu kasih data. Oke. Data kanan kiri depan belakang itu berapa? Oh, harga pasaran di sini 700, maksudnya harga 500 juta nih. Ya, harga sini 700 juta, 700 juta, 800 juta, 900 juta dan seterusnya kasih data. Kemudian dia lebih senang begitu. Kemudian yang di sini hanya satu-satunya, Pak.
Jadi kasih keterbatasan. Bohong nggak tuh tapi? Oh enggak, hanya satu-satunya. Oh emang bener ya? Emang satu-satunya. Oh, Kita kasih iya. tahu dong, satu-satunya Pak. Oh, ngerti gue. Kadang agen atau marketing atau sales Nggak ngasih tahu. dia nggak ngasih tahu. Padahal begitu digali datanya, Emang betul. oh ternyata yang jual tuh di sini salah satunya Anda Satu-satunya ya. doang gitu. Nah, cuma karena memang marketing kemarin sore, tahunya, Pak ada rumah nih Pak, bagus Pak, bagus doang. mulu. Iya, Oh. nggak dikasih tahu, makanya diedukasi gitu. Keren. Dikasih. Jadi pakai data. Si orang pembeli itu biasanya orang-orang pinter. Maksudnya orang-orang yang berduit itu pasti orang yang menengah, udah pola pikir ada. Dan dia lebih seneng adalah satu diedukasi dulu. Jangan ini murah Pak, berdasarkan apa murah? Datanya ini sebelah ini. Nah, yang kedua dikasih Pak ini akan ada kenaikan. Misalnya kenaikan dalam arti ada hotel di sini, ada mall di sini. Berdasarkan apa? Ini Pak kecamatan data. Wah, keren. Dan seterusnya. Berdasarkan apa? Jadi by data. Nah, ketika dikasih by data ini, oh Pak dia akan di pembangunan tol. Mana buktinya? Ini buktinya. Nah, gitu. Jadi profesional itu diajarin bagaimana caranya kita menjadi seorang agen profesional sehingga kita bisa menjelaskan kepada investor dan orang layak untuk kita beli ini. Seperti itu. Oh, dan lu yang dulunya bener-bener tadi ya, dari yang senior sampai sekarang itu kan investasi yang otak atau leher ke atas tuh mahal ya. Mahal. Jadi buat teman-teman kalau ikutan workshop lu berapa? Ini tipis-tipis dulu aja ya. Kita lagi bahas itu ya. Berapa tuh kira-kira? Bisa sampai puluhan juta. Puluhan juta. Gitu ya. Tapi Tapi di situ untuk lu begini? teman-teman dari kasih solusi gini. Jadi dalam rangka misalnya UMKM lah, supaya dulu saya bayar ikut seminar tuh 25 juta. Bener-bener 25 juta saya bayar. Ya. Duitnya dari mana? Ngutang, cari cara. Nah, banyak orang yang aduh nggak bisa, nggak punya duit dan seterusnya. Elah, itu alasan doang. Males. Males. Tapi kalau supaya bisa, kalau kamu yakin kamu akan mendapatkan 1 miliar, tapi kamu bisa cari cara, bisa mau nggak? Ya oke. Karena orang nggak dikasih alasan itu. Kenapa harus ikut workshop ini? Kenapa harus ikut workshop ini? Kenapa harus ikut komunitas ini? Karena nggak ada alasannya. Oke. Karena nggak ada alasannya, akhirnya dia nggak mau gitu loh, nggak mau. Dan misalnya teman saya, oke ikut saya, oke 1 tahun lagi, mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang-orang yang kita cintai masih hidup, ayo lakukan terbaik untuk orang tua kita, do the best. Nah begitu do the best, ya udah cari cara, ya kan? Memang harga saya lumayan, hitungan 5 jutaan ke atas gitu untuk seminarnya, gitu workshopnya gitu ya. Kenapa? Tapi lihat saya ya alhamdulillah saya bukan sombong, misalnya alumni terbanyak untuk yang sukses. Oke. Kalau saya doang yang sukses mah ya biasa. Alumni dong, lihat ada testimoni-testimoninya, lihat di Instagram saya. Siapa ya aja? Kan? Oh banyak, ada Pak siapa namanya Pak Ridwan, oke Pak Ridwan Kamil. Bukan, Pak Ridwan Oh. Kamil gitu ya, Pak Oke. Ridwan. Terus kemudian ada lagi Pak Fandi, ya, Fandi Pekanbaru. Untung dari berapa? 70 juta dalam waktu 1 bulan. Apanya? Keuntungan? Profitnya 60 juta Dia dalam bisnis waktu. apa? Ya properti ini, jual gini. Berdasarkan ini dia sampai berindung terima kasih Pak Dimas atas ilmunya dahsyat luar biasa dan seterusnya. Testimoninya ada, lengkap, orangnya ada. Jadi bukan kaleng-kaleng, Bro. Jadi bukan kaleng-kaleng cuma ngomong doang. Apa cepet 1 bulan bisa jual? Ada buktinya. Cara jualnya gimana sih, Bro? Nah, itu udah ada di sini Iya, juga. di sini ada, gue paham. Digital, Ya. karena Tapi kita kan ada- mungkin teman-teman di sini kan, ya gue tahu kita lagi ngobrol nih, kayaknya nih mungkin buku lu udah laris manis nih, masya Allah nih, Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. alhamdulillah Tapi gitu. maksudnya gue pengen gali dari sisi buat teman-teman yang sekarang masih berpikir bahwa sebenarnya buku ini layak dibeli apa enggak sih? Nah itu Ya, maksud gue tuh. ya. Biar teman-teman juga harus tahu value dari buku Value. ini apa. Siap. Gimana cara jual properti secepat itu? Sekarang gini, ada banyak triknya ya. Ada digital marketing, ada offline juga. Oke. Offline itu ibaratnya kita juga harus temenin yang namanya satpam, agen-agen properti setempat untuk ya ibaratnya kasih tambahan komisi lah buat dia gitu loh. Dan kita juga harus rela berbagi. Oke, Contoh rela contoh. oke. Oke. Contoh rela berbagi misalnya. Oke, kalau kamu jualan 500 juta misalnya gitu, kamu dapat 2,5%. 600 juta 3%. 650 juta naik jadi 4%, 5%, boleh. Oh, jangan Rela jangan berbagi mentok gitu di loh. 2,5 Jangan doang. 2,5 juta. 2,5 juta doang dia akan pasti pindah yang lebih gede. Gitu. Jadi dia nggak fokus ke situ. Terus kemudian digital marketing. Nah, kita ada di tim Ternak Property itu ada untuk khusus yang digital marketing. Oke. Jadi mencari investor-investor atau misalnya yang wah saya susah jualannya gimana. Nah, ini kita ada yang digital marketing for property. Untuk ngebahas bagaimana caranya supaya cepat lakunya gitu. Diajarin. Nah, nanti di workshop itu ada. Jadi di workshop itu ada yang pembicara bukan saya doang. Jadi ada 3. Satu untuk yang bahas untuk proposal. Bagaimana pakai duit orang lain. Ingat botol, bodol, bobol. Seperti guru saya. Apa itu? Berani optimis bisnis orang lain. Berani optimis tenaga orang lain. Berani optimis duit orang lain.
Boleh lo jabarin nggak bro? 3 itu bro. Nah, kalau bisnis orang lain ya udah Ya. bisnis orang lain kita bagi komisi aja. Oke. Tenaga orang lain yang kerja kita dapat komisi juga. Caranya, stop dulu di 2 nih. Botol gimana botol? Botol. Iya tadi kan Berani tenaga orang lain optimis, kan. Tenaga orang lain. Caranya gimana? Contoh kasus. Ya tenaga orang lain yang survei-survei. Ya yang ke lokasi. Kan dia yang kan kalau survei kan bukan saya yang ngurusin. Ada tim survei lah gitu loh. Tenaga Oke. orang lain. Ya kita Oke. hire aja. Tenaga orang lain yang ngerjain. Oke, Ya bobol? bobol bisnis orang lain. Misalnya bisnis apa, ya kita bantu jualin dia, kita dapat komisi. Bodol. Duit orang lain, investor. Nih lo gue ada ini nih ada sistem strategi gini-gini nih. Bagi hasil ya. Ya duit orang lain aja kita bagi hasil. Nangkep Oh, nggak? nah uangnya itu gimana cara lo bikin proposal apa segala macamnya? Kenapa dia percaya sama lo? Ya karena kita ya satu track record. Di situ diajarin semua di workshop saya. Track record harus pasti, harus beri yang pertama adalah manfaat dulu. Oh. Jangan banyak orang, saya belajar dari guru saya, banyak orang yang kepingin cepat kaya. Boleh nggak? Boleh. Tapi banyak orang salah. Pengen cepat-cepat kaya. Sebetulnya apa? Sebetulnya dia memberi manfaat dulu. Nah, ketika dia beri manfaat dulu, dia akan oh ini track recordnya bagus. Dia ibaratnya amanah lah. Iya Amanah benar. dan Jadi seterusnya. personal brandnya udah kuat, Udah kuat. value di dirinya udah oke Iya. gitu kan. Nah, lalu dari investor itu bagaimana caranya itu semua strateginya dikasih tahu polanya. Ya kamu misalnya, oh Pak saya nggak punya temen, nggak punya saudara saya kan ada nih ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya di workshop saya itu ring 1. Oh saudara Anda, ya Pak boro-boro saudara saya somplak semua misalnya gitu. Amblas semua Pak, ini gimana? Oke ring 2, ring 3 dan ring 4 dan seterusnya. Masa sih lah bukannya karena dia sebenarnya ada, tapi dia nggak tahu doang gitu loh. Oke. Di lingkungan dia sebetulnya ada, makanya kita breakdown ada. Gitu sampai ada saya ngebantuin Bu, minta tolong Pak supaya rumah saya nggak kelelang. Ada buktinya. Boleh dong, coba deh sekali bahas testimoninya ya. Iya. Testimoni ya jadi teman-teman kepikir kenapa harus ikutan workshop lo apa segala macam Iya. ya. Tadi yang pertama gue penasaran sama gimana caranya biar rumahnya nggak kelelang. Ya. Sebelum lo ngasih tahu tipsnya tipis saja, Iya. lengkapnya nanti ada di workshop atau di buku gitu ya. Mana contohnya tadi? Ada nggak? Paling bawah banget sih sebetulnya. Centang biru Paling- 44.000 juga dia. Oh, udah di bawah ya. Paling bawah banget sih. Ya. Oke ini- lah. Nanti Sambil di dicari ya. YouTube-nya juga ada sih. sebenarnya Boleh. YouTube-nya ada. Gimana triknya bro? Triknya Biar nggak adalah kelelang, coba. biar nggak kelelang sebetulnya banyak banget sih ya. Jadi sebetulnya adalah satu kita bikin surat. Oke, pemutihan. Bikin surat, kemudian ajukan kepada pihak dari RT RW surat keterangan ibaratnya nggak mampu Oke. dan seterusnya ngomonglah kepada pihak banknya untuk penghapusan penghapusan bunga. Bisa emang? Bisa aja negosiasi. Trik negosiasinya? Ya itu panjang sebetulnya. Ada cara kertasnya segala macam dan itu bener-bener ya main kuat-kuatan. Ya memang harus berani gitu loh dan berani dan bagaimana supaya tidak terlelang ada pakai spanduk-spanduk apa gitu ditulis-tulisin. Emang iya? Wes. Emang iya? Jadi di rumahnya kita bikin spanduk, Aduh, taruh di depan rumah. ini. Itu banyak dan seterusnya. Gitu. Dan Gue pernah nemuin tuh. Dan seterusnya. Tapi kalau kita bohong gimana? ya itu kan kita karena pinter negosiasi kita sebetulnya. Oh, itu nggak bohong emang ya? Ya sebenarnya ya, emang kasusnya kita bikin aja supaya orang nggak iya. kelelang. Kan orang takut dong. Ngapain sih gini. Oh, berarti kita ngomong dulu ke misalnya kuasa hukum, Ha-ha. kan jadi nggak bohong tuh. Iya. Tolong amanin ini. Amanin ini jelas. Oh. Itu sebenarnya triknya banyak. Dan sebetulnya ya ini sebetulnya jangan dibuka sebetulnya tapi ya udahlah kamu terikat aja lah gitu. Itu banyak banget sih sebetulnya dahsyat itu. Oh, Itu ilmu-ilmu gitu. bagaimana caranya supaya tidak terlelang, bagaimana supaya itu baru spill satu sih. Nanti spill yang lain tuh banyak di workshop kita karena memang itu sebetulnya rahasia lawyer juga lah ya, rahasia ini dan seterusnya. Tapi kan kita kan namanya edukasi lah. Edukasi itu supaya orang tuh supaya nggak kelelang tuh gimana. Ngomongnya gimana, suratnya gimana, kata-katanya seperti apa. Itu ada di buku atau ada di di workshop? workshop. Itu lebih detail karena. Oh, ada rahasia-rahasianya. Boleh lo bocorin satu nggak kira-kira? Satu lagi deh. Suratnya apa mungkin? Sebetulnya intinya begini adalah suratnya itu bisa apa ya? Itu orang tim lawyer lah yang ngurusin. Dah, itu aja. Kalau mau tahu ada di workshop ya. Mantap. Bro, Siap. tadi off air lo juga ngasih tahu trik yang keren banget menurut gue, ini rahasia yang gue pun juga tahu-tahu nggak tahu karena Ya. sebagai orang awam ya. Ya. Gini, kalau orang udah terjebak dalam KPR, Ya. biasanya rumah itu kan kalau dia nggak sanggup bayar sisa hutang, rumah itu ditarik. Ya, betul. Sepakat ya? Sepakat. Nah, gimana caranya biar nggak ketarik? Ya udahlah dia melakukan segala cara negosiasi apa segala macam. Iya.
Oke, dilalah atau qadarullah, rumah itu mau dilelang. Siap. Mau ditarik. Mm-mm. Setelah ditarik baru dilelang kan? Iya, Betul ya? iya lelang dia. Nah, Terus dari situ kan berarti kan kita nggak dapat apa-apa ya? yes. Makanya Ini sisa utang 100 juta nih. Ya, Terus tiba-tiba gue nggak sanggup bayar. ya. Dari sekian ratus juta udah gue ya Ngumpulin, udah, iya kan segala macam. kejebak KPR riba Iya, dan seterusnya udah ngumpulin udah cicil tiap bulan apa segala macam. Qadarullah 100 juta kita udah nggak sanggup. Pingsan gitu ya. Ya kan karena udah terjebak dalam KPR ya mau nggak mau ketarik sama bank. Ya. Gimana caranya biar gua si pemilik rumah Hah? dapatlah setidaknya sekian dan rumah itu juga bisa lu putar lagi untuk dijadikan bisnis gitu loh. Cara gimana ya? Ya, kalau seperti itu adalah gimana ya? Coba lu bisa kasih tahu kasus yang tadi nggak? Yang mana tuh? Yang tadi. Bocorin, nah coba deh. Yang tadi, yang Ya. tadi. Oke. Artinya yang tadi. maksudnya kan gini, di bisnis yang gue maksud tuh maksudnya gini. Rumah ini gue dapat kan kalau di Cita kan gue nggak dapat apa-apa. Ya, betul. Tadi ya. Iya dong. Nggak dapat apa-apa. Atau bisa juga nggak? Beli rumah gue nih. Ayo siapa yang mau rumah gue nanti misalnya harga rumahnya sekian. Heeh. Sisa utang 100 juta, potongnya dari 100 juta. Bisa juga nggak? Bisa juga kayak gitu. Tapi berat Tapi kan juga nggak mudah, nggak semudah yang kita kira. Sedangkan waktu kan berlalu terus, maksudnya berlanjut terus. Nah, kayak misalnya gini, contohnya nih misalnya gini ya. Nah, saya cuman eksekusi cuman bayar berapa? 5 juta. Nah, ntar lu bilang di awal tuh, Iya, beli rumah 5 juta. 5 juta rupiah. Kok bisa beli rumah 5 juta gimana sih? Pasarannya berapa? Pasarannya 350. Hah? 5 juta? Coba. Lu bisa kasih tau kronologinya nggak? Ya. Jadi saya beli 5 juta, kemudian uang kerohiman, dan saya ngomong sama pemiliknya. Mana coba? Ini pakai contoh kasus ini boleh? Boleh silakan. Boleh ya kan, ini kan bagian dari edukasi juga ya. Dan ternyata ini jujur guys ya, ini awal mula trik-trik rahasia yang memang selama ini mungkin lo nggak tahu loh. Ini kalau gua saranin lo ambil posisinya sebagai agen. Ya, Ya bisa betul juga. ya. Boleh juga. Agen atau investor Investor. yang memang Jadi- pemain properti. Ya. Nah, seperti lu itu. incar rumahnya yang betul-betul rumah mau kesita dan keren banget penjelasannya. Ya. Jadi gimana nih kronologinya, Bro? Jadi 5 juta kita ambil misalnya Ke siapa? Ke pemilik rumah? Pemilik rumahnya gitu ya. 5 juta. 5 juta rupiah. Kenapa harganya Itu tergantung 5 juta tuh termasuk kesepakatan. Ada 10 juta, ada 20 juta, 30 juta tergantung yang disebut namanya uang kerohiman. Kerohiman tuh apa sih? Kerohiman tuh supaya dia damai bahasanya. Jadi ini rumah nih mau kesita nih. Mau kita gitu Sama ya? bang. Sama bang. Gua pemilik rumah deh. Iya, oke. Mau kesita nih, gue panggil sama lu. Dim, Iya, ini gimana nih caranya nih? Iya. Tapi gue gak dapat apa-apa kalau kesita. Iya. Makanya lu bayar gue 5 juta. Iya. Biar? Ya lu serah terima ke gua. Gua yang utang-utang lu gue bayarin semua. Oh, jadi daripada gue gak dapat apa-apa, mending gue dapat 5 juta. Yes. Oh. Gitu. Kalau gue maunya 10 juta deh. Ya boleh negosiasi. Atau misalnya gini, utangnya misalnya 150 juta gitu. Ya udah lu gue beli ke lu 170 juta. Misalnya berarti kan ada lebihan 20 juta. Nah, 20 juta itu adalah kerohimannya sebutannya. Buat gue. Iya. Sisanya utangnya itu buat bayar ini. Nah, jadi saya ngomong kepada pemiliknya adalah ini saya bayarin kepada banknya. Semua utang-utang saya bayarin semua. Pakai lu apa pakai investor? Pakai investor. Jadi- Pakai saya juga bisa karena kalau saya ada duit kayak misalnya yang sebelumnya tanah itu pakai uang saya sendiri. Tapi kalau kayak gini pakai investor. Sebetulnya pakai sendiri bisa, tapi saya pengen karena ini ibaratnya investor saya dan kenal lama, dia juga pengen belajar. Oke, langsung aja masuk gitu. Dia yang benar-benar mau belajar juga pakai duit investor. Belajar sebagai Sebagai investor, bisnis properti. bisnis properti. Oh, berarti kalau caranya bisnis properti itu enak juga ya. Cari rumah, ya kan membantu juga dia ya lolos dari Riba dan seterusnya. Ya. Rumah yang mau dilelang, mau disita apa segala macamnya Ya. itu kan pasti kan depresiasi turun dong. Iya, betul. Nilai asetnya kan. Ya, asetnya tapi tanahnya naik. Ingat, dalam dunia bisnis properti itu adalah bukan rumahnya yang naik, tapi tanahnya yang naik, harga tanahnya naik. aset rumahnya turun. Harga turun, tapi harga tanahnya naik gitu. Oh, oke. Bayar tuh 5 juta ke gue. Udah lu Iya. daripada gue gak dapat apa-apa kan. Ya, Berarti lu bayar, lu belinya berapa? Belinya- Lunasin utang ke bank ya? 100 juta? 100 jutaan. 100 Gitu. juta lu bayar ke bank dong? Ya. Berarti ini rumah milik lu dong? Ya. Misalnya gitu kita Ya. pakai contoh kasusnya ya. Ya. 100 juta milik lu, Ya. udah rumah tuh. Abis Ya. itu lu jual lagi? Ya, gue renovasi dulu. Renovasi dulu dong. Oh, oke. Renovasi dulu, baru Oke. jual. Jual dengan harga pasaran rumah itu? Harga pasaran boleh atau 30% lebih murah daripada harga pasaran. Lebih menarik dong. 350 juta berarti lu jualnya 270. Tadinya seperti itu, 300 juta atau 275 gitu-gitu. Oh. Karena banyak orang pada KPR, saya enggak. Saya mau fokusnya ke cash aja. Delala, negosiasi dapat 230. 230. 230 Dengan juta. modal 100 juta sama renovasi. Sama renovasi kurang lebih 140 juta, cuman hanya 30 lah, 30 sampai 40 jutaan. Jadi Untung 100 juta dong lu. lumayan daripada lu manyun, jelas. Oh iya.
Untung 100 juta loh. Lumayan. Itulah maksudnya. Tapi jangan lihat enaknya doang. Kenapa? Kayak masalah juga pasti ada gitu loh ya. Masalahnya apa? Orangnya kalau nggak mau atau misalnya kita diomelin atau nggak jual, nah, ribut misalnya kayak gitu. Itu banyak orang yang hanya kepentingannya adalah untung. Makanya di tempat saya adalah bukan cuan, tapi berkah dulu baru cuan. Wih. Kalau orang yang merasa nggak ridho, tidak. Di ternak properti, komersial properti saya udah bilang, katakan kalau orang yang nggak ridho, lebih baik jangan. Masih banyak properti yang kita bisa ambil take over dan seterusnya gitu. Rumah kosong ada nggak? Ada rumah kosong, tanah kosong gitu-gitu, properti kosong. Nah jadi beli, renovasi, jual. Nah suatu saat dream kita bukan jual rumah aja tapi jual beli perusahaan. Udah, bener tuh udah mangkrak tuh. Amin ya Rob. Ya amin, masya Allah. Coba ya, gue lihat deh. Dimas Dwi Ananto, praktisi lelang properti nomor 1 di Indonesia, versi siapa nih? Majalah Property and Bank dan majalah Peluang. Oh ya? Yes. Ada buktinya dan seterusnya. Belajar membuat kita tahu, praktek membuat kita paham. Jam terbang Membuat kita ahli. mantap. Punya properti itu pasti. Yeah. Waduh. Keren, gue termotivasi Masya nih. Allah. Lu foto sama SBY bro? Yes. SBY, Jokowi, Yusuf Kala, Yes. Habibie. Yes, itu siapa sih sebetulnya? Gitu. Iya. Lo ada ke siapa sih? Padahal gue tinggal di komplek panti, kok bisa? Lah kalau bisa sih? Nah iya, karena apa? Aktif organisasi. Oh. Saya berpikir adalah bantu dulu kepentingan orang sukses tanpa hitungan, sehingga kita akan ada 4 hal orang kaya paling malas sama orang biasa. Apa itu? Pertama, orang kaya paling malas sama orang biasa bergaul, suka minta pinjaman. Aduh, iya tuh. Yang kedua, minta sumbangan. Yang ketiga, minta kerjaan. Tapi yang lebih parah lagi yang keempat, Apa? sumbangan, kerjaan, pinjaman semuanya diambil. Itu belajar dari guru saya Pak Tunu Sumaringen gitu ya. Iya juga ya. Kadang lu juga sih. Orang kaya kan minta kerjaan dulu. Ya nggak salah sih, kan bagian dari ikhtiar bro. Iya. Cuma yang jadi masalah ketika lu minta-minta yang terlalu mengganggu dan seterusnya itu loh. Enggak. Jadi solusinya apa? Bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. I will help you. Seperti itu. Dan saya adalah yang bantu Mr. Tunggu Sumaringen 1 tahun nggak digajian. Hah? Sebagai apa? Sebagai ajudan beliau, jadi GM-nya beliau dan seterusnya. Ayo tapi nyatanya sekarang Allah mudahkan segala urusan lo ya. Iya. Iya. Ya intinya orang kaya harus bantu kepentingan orang kaya. Akhirnya apa? Saya diberikan jadi seminar dari beliau itu sebetulnya bukan saya bantu Patung, tapi Patung bantu saya. Oh Iya. iya. Ini orang baik nih, orang mau maju, mau maju. Saya bilang, Patung, saya mau maju, saya mau berkembang, saya mau belajar sama Bapak. Ya udah, bukan saya bantu Patung, bukan, tapi Patung bantu saya. Gitu. Siapa kamu Dimas? Gua anak siapa, kenal juga kagak gitu ya. Iya benar. Nah gitu polanya. Nah, ini banyak yang nggak diketahui sama kita semua nih sebagai manusia nih ya. Kadang kita nih hitung-hitungan dalam membantu ya. Menantu iya. Ya udah lo bantu gue ya, tapi maaf banget nih nggak ada duitnya nih misalnya nih. Langsung tuh. Lah gimana sih? Kan gue yang bantu lo. Iya. Hey teman-teman, coba deh sadar nggak? Jangan-jangan mungkin dari sesuatu yang sifatnya membantu orang, tapi jangan-jangan Anda yang dibantu secara nggak langsung. Betul. Kayak tadi misalnya, lo belakangan ini tiba-tiba coba deh lo fokus dengan bantu orang apapun sekeliling lo, ya kan, orang-orang yang ya macam-macam lah. Ya. Tapi jangan-jangan mungkin kebuka lah pintu networking. Ya, betul. Iya dong. Ya. Karena Ilmu baru. karena orang kaya itu punya banyak peluang tapi nggak punya banyak waktu. Oke. Kalau kita Kalau kita punya banyak waktu tapi nggak punya duit. nggak punya banyak uang sama peluang. Tuh, sadar tuh teman-teman tuh. Iya. Masya Orang Allah. kita, misalnya orang saya dulu ya gitu ya, nggak punya duit tapi punya banyak waktu. Nah kalau misalnya orang kaya, orang banyak uang tapi punya banyak peluang juga, tapi nggak punya waktu. Dia. Harusnya kolaborasi ya. Nah, kita yang masuk ke dia, bantuin dia. Iya, Gitu. kolaborasi itu. Iya, cocok. Ngisi kekosongan waktunya dia yang memang lagi padat banget, ya kan lo gantiin waktunya dia, mungkin ini itu dan seterusnya. Urusin, Nah, dia otomatis bantu peluang-peluang buat lo. Iya. Iya gitu. kan? Karena dia lagi hektik banget. Bantu. Gitu. Prinsipnya begitu. Gue punya prinsip juga tuh dari salah satu chef di Indonesia, Siap. Chef Agus Jamhari. Masya Allah. Pernah gue undang juga di sini. Masya Allah. Kalau mau jadi orang kaya, layanin orang kaya. Wow. Akhirnya dia punya visi misinya tuh jual resepnya tuh setinggi-tingginya. Maksudnya apa tuh? Jual resep ada yang dari mulai 8,5 juta dia naikin jadi 25 juta. Hmm. Apa iya sepi? Ternyata malah makin rame. Yes. Gara-gara ini berarti ada value-nya nih. Value-nya betul. Ya kan logikanya ada roti ditaruh di depan namanya Lotte Mart misalnya. Ya. Gara-gara mungkin udah nggak laku atau mungkin Trans dan seterusnya, Carrefour gitu kan. Ya.
Tapi kata orang kaya apa? Ini mah roti mau basi. Benar. Ini mah roti kemarin. Hmm. Ini mah roti. Makanya orang-orang mau bisnis tuh kadang salah tuh nurunin harga, niatnya mau jadi solusi. Iya. Tapi ternyata malah nggak kasih solusi. Solusi. Iya kan, gara-gara turunin harganya dibanting apa segala macam ya. Orang malah ngiranya ini roti mau basi kali ya. Mana ada roti harga segitu. Benar. Tapi giliran dinaikin lagi, wah ini roti dari Eropa nih. Iya. Seakan-akan gitu. Iya, itu macam-macam trik-trik teman-teman di ranah marketing dan seterusnya. Nah, terus gimana caranya buat belajar banyak sama Dimas nih ya, selaku praktisi lelang properti nomor 1 di Indonesia versi majalah Property and Bank dan majalah Peluang. Nah, ini kita udah siapin teman-teman. Cara mudahnya, lu nggak perlu repot-repot, klik aja di deskripsi di bawah nih. Siap. Ya, kita siapin di sini ya. Ini Siap, langsung masuk oke. ke apa? Ke website lu ya? Ya, masuk komunitas ternak properti atau enggak ternakproperty.com. Oh, oke. Gitu. Dan itu berapa total membernya? 15 ribuan? Ya, kalau zaman dulu sampai zaman dulu ya kan karena kita itu kurang lebih 15 ribuan. Seperti itu. Jadi Utang-utang udah banyak. juga lu bahas gak sih? Bahas juga. Ush. Bagaimana utang 100 juta, 1 miliar gitu ya, 10 miliar itu kan ada di situ. Beda antara orang yang utangnya cuma di bawah 100 juta sama 1 miliar itu sama 10 miliar ke atas beda. Beda apanya nih maksudnya? Beda. Misalnya gini, kalau yang udah miliar-miliar itu dia kan bukan apa ya namanya? Kalau misalnya 100 juta itu sebetulnya ilmu. 100 juta ilmu tuh? Di bawah 100 jutaan, sebetulnya dia sebetulnya hanya silaturahmi aja. Oke. Terus kalau yang udah miliar-miliaran tuh bukan motivasi, bukan apa. Dia udah biasa motivasi, udah ngerti segala macam. Dia mungkin karena salah hitung anggaran. Salah hitung angka itu pasti udah berubah. Salah hitung misalnya gini, kan biasanya kalau usaha itu kan nggak apa-apa saya ngutang dulu deh. Oke. Saya ngutang dan seterusnya, ternyata salah hitung. Buat ngamanin cash flow tuh. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya utang itu, ya kan? Income belum pasti, cicilan udah pasti. Ada yang bilang gini, properti kan pasti naik. Kata siapa, Dul? Nah, itu kan orang developer gitu yang ngomongnya dan seterusnya. Pasti naik. Lah, ada properti yang turun bawah juga ada. Di bawah NJOP juga banyak. Yang pasti adalah cicilan utang Anda. Itu hati-hati. Itu yang pasti. Income belum tentu pasti. Loh, Pak, saya PNS, Pak. Belum tentu. Apakah nanti misalkan kamu korupsi segala macam, amblas. Ya kan bisa juga nol dan seterusnya. Ya kan jadi income belum tentu pasti. Oke. Iya, maupun Anda PNS misalnya bulan depan pasti Pak, enggak juga. Kalau Anda sakit segala macam apakah bisa pindah suruh ke IKN misalnya gitu dan orang tua Anda nggak setuju, akhirnya kan keluar juga. Tapi kan nggak pasti. Tapi cicilan besok harus bayar. Oh, pasti. Pasti. Utang. Utang. Ya, lu nggak bayar di dunia ditagih di akhirat tuh. Masya Allah, bener-bener. Berat tuh teman-teman. Berat. Ya, jadi gini aja nih. Mungkin kalau penonton kasih solusi, jadilah orang yang pertama untuk menyaksikan dan menikmati buku ini. Siap. Sebelum lo misalnya beli yang lainnya, tapi kalau nggak dapat secara gratisan Sampai atau giveaway. sampai Sandiaga Uno juga Ada? testimoni juga. Di Oh, bawah. ada juga ya? Memberikan semangat lah, support. Ini Oh, bahkan Masya Allah. atas lagi. Wih, ada Ahmad Saroni itu. Iya, ada Mas Brun juga. Ini sebelah kanan. Oh, video nih ya? Video atau foto? Oh, foto. Oh, ada videonya. Ini di acara apa, bro? Waktu buka puasa. Ini oke. main videonya mana? Ini Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Salam kita muncul di sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Mudah-mudahan salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas peluncuran buku Strategi Kaya Ternak Properti walaupun gaji UMR tanpa riba dan tanpa KPR Masya Allah. oleh Masya Dimas Dwi Ananto. Prospek sektor properti tahun 2023 diprediksi masih bergerak. Alhamdulillah gitu. Keren, Makanya bro. mudah-mudahan pemerintah mencanangkan semua dari Sabang sampai Merauke kalau bisa nggak pakai KPR. Oh iya, satu lagi tuh. Walaupun gaji UMR, gimana caranya lu bisa dapetin propertinya, bro? Itu belum kebahas dikit tuh. Wah, itu gini. Banyak berpikir gini, Pak, mana mungkin gaji saya UMR aja nggak cukup, gimana beli properti, Pak? Iya, Gini. terus? Ya, intinya gini, dapat duit sisihkan dulu. Apakah langsung dapat properti? Enggak juga, gitu ya, butuh maksudnya 1 tahun. Karena kan saya ada pelajaran itu 1 tahun ini ngurusin ini dulu dan emang di step by step dulu gitu loh. Oke. Nah, dapat duit sisihkan dulu. Banyak orang dapat duit dihabiskan dulu. Kalau udah sisanya baru disisihkan. Pertanyaan udah habis, bisa nggak disisihkan? Oh, nggak Nggak bisa. bisa, kan udah habis. Udah jadi skin Mobile Legend tuh. Makanya, yang benar adalah dapat duit sisihkan dulu. Kalau ada sisanya baru dihabiskan. Oh, ini aja mungkin banyak yang belum tahu. Belum ya. tahu. Pokoknya dapat duit sisihkan dulu. Lo Pak, jangankan sisihkan, misal 2 juta sisihkan, 4 juta aja habis. Nah itu. Yang selanjutnya adalah pelajaran bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan.
Dah, maksudnya gimana? Pak, ngapain orang bantu orang sukses? Kan orang udah sukses, Pak. Nah, ini banyak orang yang salah. Oke. Lah, Pak, kalau kita tuh bantu orang miskin, Pak, bukan orang kaya. Salah ini. Bukan salah sih, kurang tepat. Oke. Terus Kalau gimana? bisa orang kaya dan orang miskin. Oh, Orang kenapa? kaya itu kan dia punya. Loh, kenapa dia punya mobil Alphard? Kan dia udah tahu caranya. Oh, ternyata bisnis ini. Bantu dulu bisnisnya dia. Kita bantuin dapat komisi, dapat apa, dapat dan seterusnya. Oh, oke. Ya itu. Lah terus kayak kerja pergi pagi pulang petang gitu ya, Jar. Nah, nanti kan misal kerja 8 jam ya. Oke lah, 2 jamnya itu 3 jam itu untuk belajar dulu untuk digital marketing dan seterusnya. Ngikutin polanya orang sukses juga gitu loh ya. Oke. Jadi bukan kita hanya fokus kerja tipes nanti kan gitu ya. Jadi kerja gitu nanti jam berikutnya itu kita belajar. Atau Pak, saya mau bener-bener bener-bener saya mau full power di ternak properti dan seterusnya, boleh nggak Pak saya cari cara untuk tambahan komisi cari? Oh boleh, Anda di tempat kita ada agen properti bisa. Terus kemudian jadi apa? Jadi in-house training ternak properti misalnya gitu. Saya diundang ke perusahaan-perusahaan bisa, kan dapat komisi, kan dapat tambahan juga. Oh, oke. Dan banyak orang gini ketika misalnya merasa nyalahin perusahaan, wah gajinya kecil, gini gitu dan seterusnya. Pindah tempat lain. Begitu pindah tempat lain juga sama. Ternyata gaji gede tapi banyak masalah juga ya. Ditekan lah pas segala macam. Enakan yang sebelumnya gajinya juga lumayan tapi bisa nyaman dan seterusnya. Kan ada gitu juga. Nah, seharusnya jangan nyalahin perusahaan. Ketika memang merasa gajinya kecil, Pak ngomong, Pak, saya mau income segini supaya begini gimana caranya, Pak? Nah, pimpinan akan cari cara. Oh ya udah kamu di tempat in-house training biar dapat komisi ini. Contoh misalnya, Pak multimedia gimana, Pak? Ya saya dapat tambahannya gimana? Saya bilang, udah kamu pakai drone. Kamu sewain drone. Drone itu kan ada pilotnya dapat komisi dari situ. Ya boleh, silakan. Jadi ada penambahan. Jadi jangan berpikir adalah nyalahin perusahaan. Oh gajinya kecil gini gak gitu dan seterusnya. Harusnya punya nilai tambah, punya value, bantu kepentingan perusahaan. Perusahaan akan lihat, oh kamu layak untuk naik gaji. Masya Allah, iya. Tapi selama setahun gitu lu gak digaji kan orang juga butuh income, Dim. Pertanyaannya begini, apakah orang kaya tega-teganya ngasih tanpa beda dong, gaji sama bonus beda dong. Ya, Beda betul, dong. betul, Pasti kan betul. orang sekarang gini, masalah Mas Dery dibantu. Pasti kan pasti gue dibantu mulu ya, pasti ada tamu. Ini bonus nih, ada Oke. bonus nih dan seterusnya. Tapi gimana cara kenal orang kaya? Kan Nah, kita gak ada relasinya. Ya pertama banyak sebetulnya. Pertama ya kan tur mahal. Lah pertanyaan tur mahal gimana Pak? Duitnya nggak ada tur mahal. Kan tur mahal maksudnya apa? Bisnis kelas segala macam. Oke, kalau nggak ada ya terus kedua apa? Misalkan ikut organisasi yang banyak pengusaha-pengusahanya. Contoh kayak saya di BPP HIPMI gitu ya, di Oke. Japnas Jaringan Pengusaha Nasional. Kemudian saya di Kadin di Indonesia dan seterusnya. Itu kan orang-orang kaya gitu ya. Itu kenal di situ. Yang ketiga ikut seminar-seminar mahal. Duitnya? Ya duitnya cari cara. Pinjam dulu, dapat duit, sisihkan dulu, langsung beli itu dan seterusnya. Ya gini loh, banyak orang yang mau ikut seminar mahal, bingung duitnya dari mana ya. Sini saya ajarin. Dulu saya juga sama pinjem. Kalau misalnya saya nggak bisa, nggak mungkin selesai. Tapi kalau berpikir supaya bisa, supaya mungkin, kita ngomong aja sama investor yang punya duit, ya kan? Orang investor itu orang-orang kaya, senang belajar kok. Oke. Ini loh, ada informasi workshop atau apa komunitas properti segala macam. Kita mau ikut seminar ini. Kalau misalnya ilmu ini kita praktekkan bareng-bareng ya. Belum tentu dia ada waktu untuk ikutan. Betul. Satu dan yang kedua belum tentu orang kaya juga gengsi mau ikutan workshop ini. Betul. Kelihatan mukanya, ya duduk di sini gitu. Iya. Mendingan dia kasih agen terselundup. Untuk belajar di tempat kita gitu, belajar di tempat orang lain. Akhirnya apa dari dia? Udah oke, kamu ikut aja nih, saya kasih ya. Saya kasih gratis nggak apa-apa. Atau pinjam dulu boleh. Dan dia tuh orang suka rela untuk ngasih orang belum belajar. Orang kaya tuh paling males buat minjem duit untuk apa? Bayar utang. Gitu loh ya. Bayar utang. Tapi orang kaya paling seneng apa? Pak, izin Pak, saya mau belajar Pak. Boleh Pak, soal dibantu Pak untuk belajar ini, nanti kita praktek bareng-bareng Pak. Dia bilang itu yang keren. Tuh. Top, Marco top. Tuh, jangan DM tapi minta lunasin utang mulu. Aduh. Tuh, jangan ngeluh-ngeluh di DM tuh katanya anak lagi sakit, minjem duit ujung-ujungnya. Tuh, catat. Di Instagram saya bahas tuh. Itu dan seterusnya Tuh. gitu. Dan bagaimana caranya lunas utang. Nah, nanti akan ada pembahasan juga bagaimana caranya untuk bebas utang yang ada 50 miliar dan seterusnya gitu. Saya Off-air? Ya nanti ada online. Boleh dong kalau gitu, coba deh buat teman-teman juga kayaknya gara-gara lu ngomong seperti itu mereka akan niat tuh ya. Jangan ngelihat dari serta-merta uangnya teman-teman. Iya. Off-air lu berapa workshop? Workshopnya ada yang 5,8 ya, ada Iya. yang 8.900.000. Oh, oke lah itu ya. Ya, kurang lebih. Nah, begitu dengar gitu kan pasti kan, wih, gitu kan. Ah. Ada aja mungkin langsung. Oh, mahal. Oke. Lu lihat deh teman-teman. Dari penjelasan tadi, berapa orang yang ada di dalam sana ikutan untuk lu bertukar pikiran? Networking itu yang mahal tuh. Ingat,
Yang namanya workshop di ternak properti ada 2 hal. Yang satu ilmunya, ya kan, ilmunya segala macam ada 1 harian full. Saya dari jam 9 sampai jam 22. Ya, pokoknya banyak banget ya gitu. Oh, jarum-jamnya muter-muter gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kenalannya. Iya itu. Itu kenalannya. Kalau kenalannya itu banyak ternyata dia pemilik owner ini dan seterusnya, manajer dan seterusnya. Sehingga berkumpullah di situ. Ketika berkumpul di situ kita ada peluang lagi. Nah, akhirnya apa? Mungkin saya udah ngerti tentang dunia agen properti, saya udah ngerti tentang dunia lelang, saya ngerti tentang dunia apartemen kos, saya udah ngerti tentang bagaimana dan seterusnya. Mungkin tuh punya, tapi yang kedua kenalannya dia belum punya. Waduh, itu yang mahal tuh. Iya. Gitu. Jadi rata-rata memang workshop yang harganya fantastis gitu ya. Mahal-mahal itu 5 juta ke atas, 10 juta dan seterusnya. Pasti ada maksud terselubung. Nggak mungkin gini deh. Nggak mungkin orang biasa tiba-tiba buka workshop dengan harga segitu. Iya. Maaf ya, orang biasa gitu. Iya. Maksudnya dalam artian mungkin dia nggak punya ilmu, dia nggak belajar, tiba-tiba buka 10 juta. Dan lu lambat laun tuh akan ketahuan kedoknya. Ya, maksudnya contoh kayak apa sih 10 juta tuh apa yang didapat? Ini kan mungkin dari penjelasan, mungkin dari konten-kontennya dan seterusnya gitu kan. Tapi giliran ada orang buka 5 sampai 10 juta ke atas bahkan. Pasti dia udah mempertaruhkan kredibilitasnya dia, Betul. Bro. Dan saya itu makanya saya bilang kalau di saya cek alumninya, testimoninya. Saya bukan ngomong doang, bukan kaleng-kaleng dan seterusnya. Kalau saya bilang, saya hebat, saya bagus segala macam. Enggak, saya bilang, ini alumni saya, ini buktinya ada videonya, ini buktinya di YouTube saya ada banyak dan seterusnya. Nih, terima kasih Pak Dimas, saya cuma 1 bulan beres gitu selesai dapat untungnya 60 juta dan seterusnya. Oh, properti. Untungnya kan lumayan daripada taruh di bank. 60 juta dalam waktu sebulan lumayan. Emang ada Pak? Buktinya, ada videonya, ada mukanya, ada orangnya, ada namanya, dari mana Pekanbaru, jelas gitu loh. Dan seterusnya. Di Instagram saya juga ada testimoni dan seterusnya. 1 bulan ada 60 bulan, ada 70 bulanan, 70 hari, bukan 7 bulan, 70 hari. Kan lumayan 1,5 bulan. Masya Allah. Ya kan lumayan gitu. Daripada taruh di bank, ya lebih baik taruh di properti. Lebih jelas gitu loh. Dan terdekat kapan, Bro? Terdekat ini tanggal berapa? 10 Juni gitu ya. 10 Juni? Iya. Tapi nanti di periode per 2 minggu kita ada kok. Ada kan? Ada. Nanti update-nya teman-teman ya. Tapi linknya bisa dicantumin nggak? Bisa, nanti dicantumin aja linknya. Boleh. Jadi, ya? Teman kasih solusi, kita kasih linknya lah. Gitu. Boleh teman-teman ya. Ini kita bantu ya. Jadi klik link aja di deskripsi di bawah ya untuk mempermudah. Kalau bisa lu kasih kortingan dong ke dia dong, spesial price. Siap, berarti pokoknya. Lu cek aja website ya. Cek aja ya. Nanti lu masuk di sini teman-teman ikutan workshop offline. Gue jadi pengen ikutan juga nih. Ayo dong. Nanti kita ngobrol-ngobrol di mana? Di mana sih lokasi? Saya di Gading Serpong. Biasanya di mana? Bikin workshopnya di situ? Di situ. Off air. Off air. Ada online, ada off air. Karena mungkin di Juli ini adalah online dulu. Jadi buat menjangkau seluruh Indonesia. Ya, setuju. Nanti per 2 bulan sekali kita offline. Berapa harganya online? Online 5,8-an. Online 5,8 juta. Iya. Terus kalau yang off air? Off airnya 8 jutaan. Oh, oke. Buku-buku? Buku 139.000. Yo, itu dari 279 jadi karena baru nih, ya kan, baru cetakan pertama jadi 139.000. Udah berapa eksemplar? Udah berapa? 2000-an. 2000-an, iya. Cepat juga ya? 2000-an kita cetaknya. Oke, cara beli bukunya kita cantumin di bawah semua ya. Aja deh. Di sini semua teman-teman ya. Nanti pengiriman dari lo semua ya. Dari kita semua. Nah, pokoknya diatur aja teman-teman. Nah, caranya gimana? Cek aja di deskripsi di bawah nih. Strategi kaya ternak properti walaupun gaji UMR tanpa riba tanpa KPR. Mantap nih. Ini Dimas Dwi Ananto. Wah, cerah. Next, lu mau akuisisi properti apa lagi, Bro? Aduh, berarti kita nanti bocoran akan ada bagaimana cara jadi karyawan pun bisa pengusaha minimarket. Walaupun gaji Anda UMR. Minimarket? Yes. Oh, lagi menjamur ya? Lu bocoran di mana tuh? Ada nanti deh. Baik, kalau pesan properti, gabung dulu pesan properti. Kalau pesan properti karena kita akan belajar dan itu patungan. Modalnya berapa? 5 juta boleh. Boleh 5 juta. Dan buat bikin minimarket? Yes, kita patungan keroyokan rame-rame. Oh, crowdfunding gitu ya? Crowdfunding gitu. Dan satu PT. Jadi satu perusahaan, satu minimarket, satu PT ya. Nanti patungan segala macam. Nah, kita nanti kenapa minimarket? Ya kan ada labelnya. Maksudnya minimarket. Minimarket kan ada 2 kan brand yang terbesar di Indonesia. Iya. Sesuai dengan janji kita di awal, artinya kita kan mau buka giveaway ya. Iya. Yang mana kalau teman-teman nyimak dari awal sampai sekarang ini nih, yang tahu jawabannya yang nanti akan dikasih sama Dimas akan mendapatkan buku. Oke, dapat buku. 3 buku. 3 buku dong buat 3 orang pemenang. Iya, 3 buku pemenang plus tanda tangan saya. Sama doanya dan tanggalnya. Wah, jadi akan tahu nih
Doa dari saya, kemudian tanggalnya juga. Jadi suatu saat akan jadi kenang-kenangan terindah dengan baca buku ini. Masya Allah. Mantap, jangan lupa langsung jawab komen gitu ya. Jawab di komentar. Betul, ntar lu tanda tangan sekarang aja berarti kalau gitu. Lu tanda tangan di sini, buka dulu biar kelihatan sama teman-teman bahwa benar tanda tangannya. Ntar sangkanya tanda tangannya. Tuh. Siap ya. Tuh. Nanti teman-teman, nah, jadi siapa yang itu tapi namanya dong. Kan namanya dulu dong. Oh Ada iya. namanya. Nanti namanya. Ngomong sini bro, ngomong sini bro. Oh ya, namanya siapa di sininya, terus nanti saya doain di sini ada tanda tangan plus sama tanggalnya juga. Oke. Jadi langsung sip. Oke, kita mulai aja giveaway-nya ya. Ya, coba lu kasih 3 pertanyaan. Ini Aduh. jadi tercepat dan tertepat ya. Iya, Jadi orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga. Ini Iya. buat gue. Oke. Coba lu kasih pertanyaan Oke. ke teman-teman yang nyimak. Harus yang pertanyaannya tuh seputar obrolan kita. Nggak boleh keluar dari ini. Jadi Oke. lu harus pantengin dari awal. Apa itu saya belajar Dekatan bro. Oke, saya belajar dari guru saya juga sih. Apa itu botol, bodol, bobol? Wah, itu dia tuh. Botol, bobol, bodol, sontol, bongol. 3 doang. Bobol, botol, Oke. bobol. Yuk, 1. Oke, udah pada komen tuh. Cepet-cepetan tuh. Ya, Oke. silakan komen dah. Yang kedua. Yang kedua. Ah, Terus apa lagi ya? Yang kedua apa kayak seputar properti seputar properti ya. yang tadi diomongin di awal-awal ada nggak? Oke, tadi saya bukan properti ya, maksudnya saya kuliah tuh Boleh. bayar berapa sih? Oh. Masuknya tadi awalnya Trisakti yang malam plus itu. malam, ya berapa sih bayar per bulannya? Tulis angka Boleh, 2 depannya angka 2. untuk menjawab soal nomor 2 ya. Nomor 2, depannya 2. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga apa tadi? Tadi bagaimana supaya nggak kelelang? Kan ada 2 tuh. Kan udah spillnya 2 tuh. Iya. Ada 2 tadi tuh spillnya tuh. Bagaimana supaya nggak kelelang? Iya cuma 2. Cuma ada 2 tuh. Iya. Ingat nggak tuh, lu mundur-mundurin aja deh. Tapi jangan lama ntar keduluan sama orang. Iya. Komen di bawah ya. Iya. Berarti nanti akan 3 tercepat dan tertepat, 3 orang berbeda ya. Iya. Jadi kalau yang pertama udah jawab menang terus yang kedua tapi dia posisi di atas nggak bisa. Iya. Kita kasih yang lainnya. Pokoknya kita cari biar nggak sama pemenangnya. Ya, betul. Tuh, teman-teman ya. Komen di bawah, mantep nih dapetin 3 Mantap. giveaway Dan bukunya jangan lupa Dimas. bantu follow juga. Oh iya gitu. bener, sosial media lu di mana? Kalau pengen tahu lebih lanjut ada di mana, Bro? Klik Boleh link sini. di link nih, link bio nih. Ada ya, Dimas Ananto Dimas DDA. Ananto DDA. Wow. Biar gampang aja gitu Dimas Ananto. Sebenarnya Dimas Dwi Ananto, tapi Dimas biar gampang. Ya oke, di situ klik aja link. Ada apa isinya, Bro? Di situ coba, di situ ada tentang Informasi hubungan, workshop apa seminar segala macam ya? dan seterusnya. Oke. Gitu. Di sini tuh ada YouTube ya? YouTube juga ada, tapi masih belum. Nah ini Oh iya. dan seterusnya. Buku-buku saya, terus kemudian e-book dan seterusnya. Saya juga ada warung nasi ternak rezeki. Itu apa tuh? Warung nasi ternak rezeki, jadi orang tuh cuma bayar Rp2.000 makan. Driver Gojek online, fakir miskin, kaum duafa, yatim piatu, dia cuma makan Rp2.000. Makan apa aja dapet ya? Makan Nasi sama kecap paling? Bukan, ada lauknya juga. Oh iya? Lauk, nasi dan seterusnya. Dia cuma bayar Rp2.000. Ini ada buktinya nih dari Karena tahun lu pengen 23 Juli 2021 sampai sekarang. terus rugi kan? Enggak dong. Lah, duit dari mana? Dia dari Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Maksudnya gini, dulu kenapa saya orang miskin? Pantesan saya cuma mementingkan diri saya sendiri. Mau sukses, sukseskan orang lain. Mau kaya, kayakan orang lain. Mau pintar, pintarkan orang lain. Mau doanya dikabulkan sama Allah, doakan juga untuk orang lain. Oh, Masya Allah. Gitu. Tapi 2.000 gua gak masuk akal. Itu modalnya kan berapa? Ya modal cuman, ya kan gini, harga 12 ribuan gitu ya. 2.000 dia bayar, 10.000 ya kita. Wow. Jadi saya dapat 2, insya Allah ya pahalanya. 1, membantu pengusahanya. Bukan saya yang sebagai pengusahanya, tapi membantu pengusaha pengusaha UMKM gitu ya. Saya bantu. 1 lagi orang yang menerimanya. Nah teman-teman ada yang sedekah subuh gitu ya. Ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta dan seterusnya. Gimana cara pengen tahu sedekahnya kemana? Coba itu ada videonya juga, Mas, coba dicek dulu. Itu ternak rezeki juga ada tuh, tulisan ternak rezeki. Itu oke. Nah, itu juga ada sebetulnya. Jadi waktu itu juga buka di Jakarta karena kita kan Gading Serpong. Di bawah lagi juga nggak apa-apa. Oke, ini ya. Nah kayak gitu-gitu, driver Gojek, Fakir miskin duafa. driver Gojek, taksi Bluebird, anak yatim piatu, misalnya kayak gitu-gitu. Masya Allah. Dia cuma bayar Rp2.000, benar-benar Rp2. Bawa. Oh, Oke. Saya terinspirasi dengan itu Ustadz apa Yusuf Hamka. Kan dia Rp3.000, saya Rp2.000. Gue beli ntar gue 1.000 deh. Seribu. Berani nggak ya? Boleh lagi. Nah ini nih, sebelah kanan. Nah ini, yuk coba diputer. Yuk semua diputer. Oke, coba. Dengerin. Play. Teman-teman, selamat pagi. Nah ini ada warung nasi ternak rezeki. Untuk Anda
driver Gojek online, kaum duafa, fakir miskin, petugas kebersihan, Anda cuma makan Rp2.000. Sudah termasuk nasi, lauk pauk, minum. Yuk ikut. Nah, yuk ikut nih. Ini udah hari keberapa? Pokoknya sejak 23 Juli 2021 sampai sekarang. Waduh. Total donasi yang masuk gimana, Bro? Transparannya? Apa segala macam ya? Ya itu sebenarnya masih belum transparan, masih ke rekening saya. Makanya saya kepingin nanti rekeningnya rekening Iya, khusus. khawatirnya kan malah itu gitu kan. rekening khusus. Nanti saya bukan rekening khusus. Nah itu saya mungkin ada usul. Kira-kira ada perusahaan atau misalnya pakai apa? Yayasan Bank syariah gitu ya? atau ya segala macam. Silakan. Jadi biar semua pada kumpul di sana. Gitu. Masya Allah. Nanti tinggal bantuin aja. Sementara kayak gitu. Iya bener. Kasian juga ya mereka-mereka ya. Kasihan. Tuh. Kan sepuasnya datang Jadi ke bayar 2.000 sektor 1A dia. Oh, di Masya Gading Allah. Serpong. Untuk teman-teman yang kepingin Gading ya, Serpong. mau ikut Wah, sama-sama mantep nih. berternak Gue bisa nggak? dengan senang hati. 2.000. Ayo rame-rame yuk. Iya silakan. Jangan bohong Anda. Anda duafa bukan. Iya, jangan. Kalau Anda bukan duafa, kalau Anda bukan fakir miskin, Jangan ngaku-ngaku. jangan ngaku-ngaku. Iya kan? Pertanyaannya, kok kenapa 2.000? Iya, Kenapa nggak 2.000? gratis? Oh iya. Iya, kenapa nggak Kenapa? gratis? Kan banyak juga yang rumah makan gratis. Cuma gratis. Kenapa? Kalau gratis dia nyepelein, dia nggak ada gini loh. Kalau ini khusus untuk yang nggak mampu, Pak. Kalau Anda sudah mampu, ya kamu bantuin juga dong orang yang sudah yang memang butuh apa namanya itu namanya subsidi dari kita. Kalau gratis nyepelein dan dia nggak mau berusaha, masa mau gratisan 100% kan enggak? Nangkap nggak maksudnya? Jadi biar itu dia nggak 100% mau gratisan Ya, enggak. makanya Mental gratisan menggampangkan dan nggak bisa. seterusnya gitu Iya, ya. makanya begitu dia sukses atau dia gantian dia subsidiin orang lain. Harapannya begitu. Iya, begitu. Harapannya begitu. Kalau gratis ntar malah jadinya disalahgunakan tuh. Gunakan. Minta mulu, enggak bisa. Harus Oh minta iya sama bener, Allah. malah ngelatih juga jadinya lu jadi kayak minta-minta bro. Minta. Nggak boleh tuh. Keren, Gading Serpong di situ ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kita jam 7. Sebetulnya jam 6 udah siap-siap, jam 7 udah buka. Sampai Sampai selesai satu jam 9 jam 10 beres habis gitu. ah, Beres habis gitu. Itu, ya, apalagi hari Jumat silakan datang, ada alamatnya kalau lengkap segala macam. Bener nggak nih dan seterusnya. Silakan cek gitu loh. Ada buktinya gitu. Dan seterusnya. Oke, bro. Ya, buat teman-teman nih, ya himbau kasih tahu lah ke teman-teman yang lainnya yang mungkin sekiranya kurang mampu dan seterusnya. Iya, Ya. untuk Boleh lah. untuk driver Gojek online, taksi Bluebird gitu ya. Nah, itu mampir di situ. iya, Banyak bener. tuh, banyak. Saya ada video-videonya dan seterusnya. Nah, itu di coba ternak rezeki juga ada tuh. Di website Rezeki, ya? Offset. Enggak di Instagram. Oke, ternak Itu rezeki. Ternak rezeki. Coba cek Coba. dulu. Kenapa ternak? Karena melahirkan terus-terusan. ya? Melahirkan rezeki supaya berrezeki. Nah, ini nih. Nah, tuh ya kan Masya Allah. tuh makan Gojek dan seterusnya. Oh, Nah, Masya itu Allah. makan gitu tuh Oh, ini dan seterusnya. Bayangin lo, gara-gara mungkin ya mungkin lo support apa segala macam Iya. ya, 2.000 itu kan buat mereka kan, waduh. Lumayan, alhamdulillah. Wih, Itu Masya bukti-buktinya. Allah. Ya. Nah, tapi mungkin teman-teman bisa bantu juga karena biar kalau bisa rekening itu rekening yang khusus. Iya. Mungkin Om Dery kalau memang ada gitu ya, misalnya Bank Syariah Mandiri atau apa Nanti gitu. kita kolaborasi lah Nah, insya Allah. tolong bantu ininya supaya bisa iya. publikasikan gitu ya. Saya pengen seluruh Indonesia nih gitu. Ini ada 1.700-an. Jadi cuma bayar Rp2.000 makan sepuasnya, tapi khusus untuk fakir miskin, kaum Masya duafa, yatim piatu Masya dan Allah. seterusnya. Tuh, Dim. Lumayan, Dim. Kamu pakai jaket Gojek yang kemarin biasa pakai, Dim. Tapi buat makan, buat bayar 2.000. Jangan buat nyolong motor. Masya Kan banyak tuh oknum ya. Iya. Pakai jaket Gojek jam 2 malam pura-pura nyari orderan. Mau ngapain lo nyari orderan jam segitu lo? Ke CCTV. Iya, Iya kan? Karena jadi maling ini, maling itu si oknum tuh. Oknum. Bahaya itu. Masya Allah. Sekali-kali Grab lah, jangan Gojek mulu. Sama- Nggak sama boleh, aja, nggak boleh. sama aja. Sama aja. Sama ya. aja. Kasian tuh Gojek sama Grab jadi kasian, jadi namanya jadi buruk tuh. Iya, gara-gara Masya itu. Allah. Banyak tuh maling-maling tuh oknum nih. Oke lah, nanti kita serbu ke sini teman-teman, dan juga nih jangan lupa nih ya, bukunya dan informasi lebih lanjut langsung aja cek aja di deskripsi di bawah ya. Siap. Tuh, follow juga Instagram itu. Dimas bukan Seto ya. Bukan Seto, Dimas Ananto. Bukan Seto, Dimas Ananto.dda. Siap. Kita kasih solusi.